Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan mata pelajaran PPKN. Sebelum mata pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab 2 tentang norma dan keadilan. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan. Untuk menghindari kepentingan dan menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama yang dinamakan dengan norma. Dengan norma, manusia memperoleh petunjuk. Oleh karena itu, norma memiliki tujuan dan fungsi dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi. 1. Tujuan norma menjamin keteraturan. Yang kedua, mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai. Menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan dalam dan kesejahteraan. Makanya artinya yaitu menjadi contoh atau petunjuk kepada kita bagaimana harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsi norma dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku, sebagai alat menjaga kerukunan, sebagai alat untuk menjaga keadilan. Secara umum, fungsi dan peranan norma adalah sebagai pedoman atau acuan bagi setiap individu dalam berperilaku di tengah-tengah yaitu kehidupan bermasyarakat. Makanya menciptakan yaitu ketertiban dan yaitu keadilan dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yaitu norma yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma berupa perintah dan larangan. Yang dinamakan perintah yaitu kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji kalau sudah mampu. Larangan kita tidak boleh yaitu berbohong, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh minuman keras atau mabuk-mabukan. Itu yang dinamakan larangan. Sanksi dari pelanggaran norma agama berupa yaitu dosa dengan balasan di akhirat nanti, di akhirat kelak ya. Yang kedua, norma kesusilaan. Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, cemoohan, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Contohnya misalnya kalian pamit pada orang tua kalian kuliah atau sekolah, tetapi ternyata pergi bersama pacarnya. Ini berarti kita melanggar yaitu norma kesusilaan. Sedangkan yang ketiga, norma kesopanan, peraturan hidup yang berasal pergaulan manusia. Norma ini bersumber pada budaya masyarakat dan merupakan kebiasaan setiap hari, sehari-hari yang dilaksanakan secara terus-menerus. Misalnya kita menerapkan norma kesopanan, menghormati orang lain, masuk rumah mengucapkan salam atau mengetuk pintu, jangan meludah di sembarang tempat. Ini penerapan norma kesopanan. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lainnya.
Sedangkan sanksi tegas dan nyata. Sanksi tegas memaksa dan mengikat seperti penjara dan denda. Misalnya, mencuri uang rakyat adalah perbuatan pelanggaran hukum ya, yang hukumannya telah diatur dalam undang-undang. Tukang parkir liar adalah para pelanggar hukum kelas teri yang biasanya yang bisa dituntut hukuman. Nah, anak-anakku ya, siapkan ya buku tulis berpoin ya, kerjakan 3 soal ini lalu dikirim ke Microsoft Teams. Jangan sampai kalian tunda ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.